anak-anak itu belajar tembak-tembak, nembak-nembak orang, seakan-akan membunuh itu gampang aja gitu. Seakan-akan membunuh itu menjadi sebuah hobi. Oh, mati dia, naudzubillah. Jadi supaya ada baiknya ya, jangan kita ajarkan anak-anak kita bermain game seperti itu. Jadi itu mengarah kepada apa? Mengarah kepada bahwasanya akan timbul di dalam pemikiran anak tersebut, oh membunuh itu enak, seru, nembak-nembak itu seru. Ada yang mati, mantap, kena sasarannya mantap. Naudzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sohib Doa. Kita jumpa lagi dalam podcast Ngobrolin Islam bareng Ustadz Masri Abu Abdurrahman. Kemudian kita beralih Ustadz untuk ke pembahasan lainnya, yaitu dosa besar yang membinasakan. Nah, yang akan kita bahas itu adalah dosa membunuh jiwa yang bukan hak untuk dibunuh. Nah, jadi seperti yang kita ketahui Ustadz, kalau di zaman sekarang ini banyak sekali kasus pembunuhan yang terjadi, seperti anak membunuh bapaknya atau sebaliknya, pasangan membunuh pasangannya sendiri, belum lagi main hakim, masalah hajar sendiri kan, seperti itu. Lantas sebenarnya bagaimana sih Ustadz sebenarnya hukum membunuh dalam Islam itu yang bukan hak itu bagaimana? Membunuh dalam Islam itu merupakan urusan yang sangat besar. Ya, Islam itu menjaga beberapa hal yang sangat fundamental gitu. Ada beberapa hal yang dijaga oleh Islam. Di antaranya Islam itu menjaga jiwa. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa dibunuh, enggak. Kalau ada ditumpukan darahnya, itu masalahnya besar. Akan ada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada dia. Kemudian Islam menjaga kehormatan. Ya, Islam menjaga jiwa, Islam menjaga kehormatan, kemudian Islam menjaga harta. Jadi di antaranya apa? Islam itu menjaga jiwa. Jadi nggak boleh orang memukul diri sendiri, nggak boleh. Menyakiti diri sendiri nggak boleh, apalagi menyakiti orang lain ya. Jadi katakan dalam hadis kalau tidak salah, jadi meninggalnya seorang mukmin itu itu sangat berat bagi Allah daripada hancurnya Ka'bah begitu. Ya, jadi Anda juga kalau nggak salah Allah itu lebih baik menghancurkan seisi dunia ini daripada terbunuhnya jiwa seorang muslim gitu. Intinya permasalahan membunuh itu adalah permasalahan yang sangat besar, dan juga dikatakan dalam hadis yang sahih ya, sab'u minal mubiqat. Jadi ada 7 hal yang menghancurkan, ada 7 hal yang membinasakan. Ada 7 hal ini kalau kita lakukan, ini akan menyebabkan akan datangnya musibah besar. Ya, di dunia ataupun di akhirat. Apa itu? Kata wa ma hunna ya Rasulullah, para sahabat mengatakan ini dikatakan dalam hadis yang sahih ya, muttafaqun alaih, hadis ya, ada hadisnya yang diriwayatkan oleh 2 imam, Sahih Bukhari dan Muslim ya. Apa itu? Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apa itu 7 amalan yang membinasakan itu? Yang pertama syirik. Nah, syirku billah was sihru. Syirik kepada Allah, sihir, wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haq. Ya, membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah kecuali tanpa hak. Ya, kecuali yang berhak untuk dibunuh. Ya, jadi tentunya di sini ada jiwa yang diharamkan untuk tidak boleh dibunuh, dan ada jiwa yang boleh dibunuh. Ya, jadi ketika membunuh suatu jiwa, seorang jiwa yang diharamkan oleh Islam, itu merupakan di antara 7 hal yang membinasakan. Jadi ketika ini dilakukan, para ulama mengatakan membinasakan itu maksudnya apa? Membinasakan ini akan membuat kita letih, akan menjadi kita itu susah. Dengan kita melakukan hal di antara 7 ini, akan terjadi musibah-musibah begitu. Jadi dicabut berkah hidupnya Ustaz ya? Iya tentunya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian yang dimaksud dengan membunuh dengan hak itu apa Ustaz? Membunuh dengan hak ya, tentunya Islam telah menetapkan hal ini ya. Jadi yang boleh dibunuh itu bukan sembarangan orang ya. Ya, seperti membunuh dukun ya. Dalam Islam membunuh dukun itu adalah hak. Jadi membunuh dukun
itu adalah ada dalam Islam. Karena perdukunan itu tidak ada dalam Islam. Orang melakukan dukun itu dibunuh dalam Islam. Ya, karena dikatakan dalam hadis haddullah firman dalam hadis ya, had bagi orang yang dukun, bagi paranormal itu ya, darbu unuqah, itu membunuhnya gitu. Jadi itu diantara yang dibunuh dengan hak. Dan tentunya yang membunuh itu bukan sembarang orang, bukan serta-merta misalkan ada tetangga kita dukun, kemudian kita datang-datang bunuh dia. Nggak boleh begitu. Tidak boleh seperti itu. Ya tentunya dibunuh oleh pemerintah yang resmi. Itu adalah kebijakan dari pemerintah gitu. Tetap harus ada hakim yang memutuskan ya, tentunya, gitu ya. Ya, tentunya. Jadi kita serta-merta kita main hakim sendiri gitu langsung. Jadi kita nggak bisa main hakim sendiri. Masya Allah. Nah kemudian kalau misal kita ketemu dengan penjahat nih Ustaz nih di tengah jalan, tiba-tiba ada begal nih, terus kita dicegat, diancam mau dibunuh, kalau enggak harta kita mau dirampas gitu, terus kita membela diri dan dia yang terbunuh, tuh gimana hukumnya Ustaz? Ya, jadi ini adalah bahasan yang menarik ya. Jadi Islam mengajarkan kita untuk menjadi seorang muslim yang pemberani, jangan jadi orang pengecut. Ya, Islam mengajarkan kita untuk berani. Dalam hal ini kita kembali pada fondasi yang tadi. Islam menjaga apa tadi? Menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga kehormatan. Ketika tiga hal ini diganggu, kita berada di saf terdepan untuk membelanya. Jadi ketika misalkan ada orang, naudzubillah, misalkan ada orang masuk ke rumah ingin maling gitu ya. Ingin maling atau ingin memperkosa istri misalkan ya. Terus dalam hal itu kita ingin membela itu, kita misalkan berantem sama si maling itu, bunuh-bunuhan, kemudian orang itu terbunuh atau kita yang terbunuh, kita itu syahid. Kita syahid. Dikatakan dalam hadis, man qutila duna malihi, man qutila duna nabihi fahuwa syahid, wa man qutila duna damihi fahuwa syahid, wa man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena ingin membela dirinya atau membela hartanya atau membela keluarganya, dia meninggal syahid. Ya, jadi ya kembali kepada fondasi tadi, Islam menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga kehormatan. Jadi itu sangat dijaga sekali. Ya, Islam juga menjaga kehormatan, makanya Islam mengharamkan yang namanya zina. Islam mengharamkan hal-hal yang akan menuju ke sana. Mungkin kalau misalnya termasuk jiwa yang hak untuk dibunuh itu adalah ketika kita berperang kali ya Ustaz ya. Berperang mengikuti pemerintah yang sah. Berperang mengikuti pemimpin kita yang sah, kemudian kita melawan musuh, ketika musuh itu terbunuh oleh kita, itu juga hak kali. Iya, itu juga hak. Berperang atas Islam misalkan, dan itu adalah jadi kita berperang atas bendera Islam, membela tanah tauhid gitu. Insya Allah itu termasuk Kalau membela tanah air termasuk jihad nggak Ustaz? Membela Indonesia gitu, negara kita itu termasuk jihad nggak? Kalau misalnya ada musuh datang gitu, terus kita membela negara kita gitu. Kita membela tanah air kita, itu kita membela lebih membela harta gitu. Membela apa yang kita punya gitu. Itu termasuk perjuangan. Termasuk perjuangan. Berarti termasuk jihad juga ya. Termasuk jihad juga ya Ustaz. Ustaz ada nasihat untuk mengenai permasalahan ini Ustaz? Ya, jadi kita jadi kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi permasalahan membunuh di dalam Islam adalah permasalahan yang sangat besar. Ini termasuk termasuk dosa besar. Ya, wa yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ya, barang siapa yang membunuh seorang jiwa muslim yang sengaja, jaza'uhu jahannam khalidan fiha. Baginya adalah neraka dan dia kekal di dalam neraka. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal ini. Karena apa? Karena hal ini adalah hal yang membinasakan, ya, seperti hadis yang tadi kita bahas, ya. Jadi kita sangat berhati-hati untuk jangan sampai melakukan hal ini, ya. Karena sebagian kita, ya, mungkin ada game-game yang mengajarkan anak-anak bunuh-bunuh, tembak-tembak. Naudzubillah. Itu bisa kita katakan itu sebuah tarbiyah yang tidak baik, pendidikan yang tidak baik. Anak-anak itu belajar tembak-tembak, nembak-nembak orang, seakan-akan membunuh itu gampang aja gitu. Seakan-akan membunuh itu menjadi sebuah hobi. Oh, mati dia. Naudzubillah. Jadi supaya ada baiknya, ya. Jangan kita ajarkan anak-anak kita bermain game seperti itu. Jadi itu mengarah kepada apa? Mengarah kepada bahwasanya akan timbul di dalam pemikiran anak tersebut, oh, membunuh itu
enak, seru. Nembak-nembak itu seru. Ada yang mati, mantap. Kena, sasarannya mantap. Naudzubillah. Ya. Sekali lagi kita katakan bahwasanya membunuh di dalam Islam merupakan dosa besar. Ya. Jadi kita harus benar-benar tahu dan kita mulai untuk mendidik anak-anak ya dari kecil untuk tahu akan hukum tentang membunuh gitu. Demikian Sohib YOA pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk di-share, subscribe, dan di-like kepada teman-teman Sohib YOA yang lain agar dakwah kita tetap berlangsung. Ditutup Ustaz. Ya, kita tutup. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.